Ceritamu seolah berakhir di usia 25 tahun. Teman-temanmu, mereka telah menemukan tempat di dunia ini. Bekerja di perusahaan yang beken, melanjutkan studi di luar negeri, membangun sebuah startup yang sukses di kemudian hari, menikahi seseorang yang dicintai, memutuskan mengelilingi dunia, dan menjadi pekerja lepas penuh kebebasan, dan berbagai pencapaian duniawi yang sedap dipandang. Dan kamu, duduk di kamarmu, memandang itu semua dari Instagram, berangan-angan, kapan ya hidupku bisa kayak mereka. Ouch. Halo, kembali lagi di segmen Box Reviews. Kali ini aku bakalan ngomongin buku yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karya dari Alfi Syahrin, yang bukan nama yang asing karena sebelumnya aku sudah pernah membaca karyanya yang begitu heboh pada tahun 2018 berjudul Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta. Ini bukan buku pertamanya, tapi ini buku pertama yang betul-betul bikin dia terkenal. Dan ini kelanjutannya, semacam sequel begitu. Jadi ini 2018, ini 2019. Kemudian ada juga buku yang ketiga, yaitu ini 2020, Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja. Tadinya mau membuat video ini dan ini dalam satu video yang sama, tapi kemudian aku berpikir mungkin sebaiknya lebih bijaksana untuk membuat ulasannya secara terpisah, karena memang mereka bukan buku yang sama kayak secara isi. Tadinya aku pikir bakalan sedikit mirip, tapi ternyata berbeda. Sehingga untuk menghargai karya masing-masing, pertama, kedua, dan ketiga, yang sejauh ini trilogi ya, tapi tidak tahu nanti mungkin bakal ada tetralogi, pentalogi, heksalogi, tidak tahu. Oke, jadi untuk video kali ini aku bakalan mengulas tentang ini, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Oke, dimulai dari babnya ya. Ada 45 bab di sini, cukup banyak, tapi setiap babnya itu durasi bacanya, maksudnya banyak halaman itu berbeda-beda. Ada yang lumayan, ada yang satu lembar saja. Terus total halamannya ada 229 halaman. Aku bacanya cukup cepat karena ya ini non fiksi. Terus kalau boleh membandingkan dengan karya sebelumnya yang Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta itu, aku bisa bilang sedikit beda, dan ya mirip tapi beda. Tapi ya aku mau bisa bilang 75% beda. Entah bagaimana, suasana saat membaca buku yang ini berbeda dengan suasana saat baca buku yang ini. Entah memang ini suasana saat menuliskan buku ini memang disengaja berbeda, atau mungkin karena fakta bahwa buku yang ini lebih terasa intim daripada buku yang ini. Oke, apa yang membuat bukunya terasa lebih intim? Mungkin karena ada banyak sekali pengalaman-pengalaman dari penulis, si Alfi, yang ditaruh ke dalam sini. Benar-benar secara pengalaman diceritakan, berbagi. Jadi itu yang membuat agak intim. Dan juga mungkin, ini menurut aku saja ya, karena hal itu, saat aku membacanya tuh berasa kayak agak beda. Iya, kalau buku yang sebelumnya bawahnya tuh lebih kayak Alfi bercerita dengan santai, dengan sangat santai. Ini lebih tegas pastinya, dan aku bacanya kayak agak terburu-buru. Entah mungkin karena suasana hati aku sendiri, atau memang cara yang ingin disampaikan memang seperti itu.
Terus kemungkinan di 25% terakhirnya baru bisa merasakan suasana baca yang agak mirip sama yang kemarin, yaitu agak santai, slow. Terus ada sedikit banyak kutipan-kutipan hadis di dalamnya. Ya, ciri khasnya si Alfi Syahrin yaitu dia kayak bercerita untuk semua, tapi juga sambil menyelipkan nilai-nilai Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Buku ini tentang, tadinya sudah aku baca di awal, itu beberapa paragraf awal, beberapa kalimat awal di buku ini. Jadi tentang bagaimana kita kalau tidak jadi apa-apa, dan Alfi memberikan berbagai realitas kondisi yang mungkin saja nanti terjadi dan terasa begitu nyata. Kenapa aku bilang kalau realitas yang diberikan si Alfi itu begitu nyata, karena memang mungkin salah satunya adalah itu pengalaman nyata dari si Alfi, makanya terasa juga begitu nyata. Dan semuanya dimulai dari setelah lulus SMA, lalu kegalauan dimulai dengan menentukan jurusan, lalu kemudian menentukan apakah PTN atau PTS, lalu kemudian lanjut dengan merasa apakah jurusan yang sudah dipilih itu salah atau benar, mau bertahan atau pindah, sampai ke kelulusan, lanjut ke bagaimana susahnya mencari kerja, bagaimana memilih antara apakah mau berkarirnya di bagian swasta sebagai karyawan swasta, ataukah menjadi PNS yang tunduk dalam sistem, atau membuat bisnis sendiri, menjadi pengusaha di mana tidak ada atasan ataupun tidak ada bawahan. Semuanya dijelaskan, semuanya ada baiknya dan ada buruknya. Berbagai realitas ini bisa sedikit banyak mengingatkan tentang Avengers, Infinity War, sama Endgame, di mana Doctor Strange melihat berbagai kemungkinan, ya, banyak sekali kemungkinan. Itu yang sebenarnya aku pikirkan. Saya memberikan realitas ini kayak semuanya baik, tapi semuanya juga buruk di saat yang bersamaan. Terus gimana ya, ini kayak justifikasi si Alfi Syahrin tentang berbagai hal yang terjadi di kehidupan untuk awal-awal 20 tahunan, pokoknya pasca lulus SMA, lalu semasa kuliah, lalu semasa kerja, dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya sama kayak buku sebelumnya, Alfi menawarkan bahwa ada tujuan yang lebih besar daripada sekedar menjadi apa-apa, dalam artian sukses di kuliah atau sukses di berkarir. Ada sesuatu yang jauh daripada itu, karena dunia begitu fana, dunia begitu tidak sempurna, sehingga tidak perlu mengejar sesuatu yang tidak selamanya. Persis mirip kayak buku sebelumnya, yaitu ada sesuatu hal yang lebih penting daripada cinta. Yang ini ada sesuatu yang lebih penting daripada menjadi sukses, contohnya. Namun lagi, bukan berarti tidak harus sukses, tapi mempertimbangkan bahwa itu tidak segalanya dan harus diraih dengan cara-cara yang benar. Di bab yang terakhir, justru si Alfi membalikkan semuanya. Berlawanan sekali dengan judulnya jadi apa-apa, kita tak pernah jadi apa-apa. Justru di bab terakhir, si Alfi menawarkan realitas yang berbeda, bertolak belakang sekali, yaitu sebenarnya kita tidak pernah jadi tidak apa-apa. Kita semua sudah jadi apa-apa. Ya, buku-bukunya Alfi seperti itu terakhir juga ya.
apa yang akan mungkin terjadi di masa depan dan apa yang akan mungkin kita pilih nantinya. Dia kayak kasih bocoran apa yang akan terjadi di usia sekian, sekian, dan sekian. Oke, mungkin aku bakalan kasih tahu di bab terakhirnya yang tadi aku sempat sebutkan tapi belum terlalu mengena. Jadi pokoknya dia kayak menyadarkan para pembaca kita, karena buku ini menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal, yaitu si Alfie bercerita aku sama mengikuti ceritanya, tapi juga menggunakan sudut orang kedua tunggal, di mana para pembaca itu ikut serta dalam ceritanya. Kayak kalau kamu gini berarti kalau para pembaca gini ya kan, sampai di tahap ini kamu milih ini dan sebagainya. Nah, di bagian paling terakhir ini, dimana semuanya dibalikan itu, aku mengingatkan kalau mungkin kita itu sudah menjadi apa-apa. Jadi anak, menjadi sahabat, dan kalau yang cowok bisa jadi suami, sudah menjadi suami yang apa-apa, sudah menjadi istri yang apa-apa, sudah menjadi, kalau lebih tua lagi, kakek nenek yang apa-apa. Kayak semua hal-hal dunia yang begitu mungkin dianggap remeh temeh, kayak hanya menjadi anak itu bukan cuma hanya, itu apa-apa, itu bukan tidak apa-apa. Makanya semuanya dikembalikan lagi. Kayak sepanjang perjalanan buku ini 90% atau bahkan 95%, karena bab terakhirnya sangat sedikit juga, menjelaskan semua konsep kesuksesan menurut pandangan konstruksi masyarakat. Dan pada akhirnya kesuksesan memang berbeda-beda dan tidak harus sewah yang kita selama ini ketahui. Cukup jadi anak yang baik, kita sudah cukup jadi apa-apa, kita cukup sukses. Artinya sukses menjadi anak yang baik, menjadi sahabat yang baik, teman yang baik, itu juga sudah apa-apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di buku ini aku merasa bingung sama posisinya si Alfie. Kayak dia berusaha untuk membagikan pengalamannya, walaupun tidak semua pengalamannya baik. Maksudnya ada hal-hal, ada dimana saat-saat dimana dia terpuruk, tapi dia rela membagikannya kepada para pembaca. Dan untuk sebagai penulis yang membagikan beberapa bagian dari dirinya dalam bentuk tulisannya untuk pembacanya, itu bagaikan, maaf, merasa kayak telanjang di depan orang. Ini telanjang di depan pembaca. Dan itu adalah tindakan yang paling berani dari seorang penulis. Dan juga dia ingatkan terus, walaupun dia kasih nasihat, bukan berarti dia mengaku kalau dia sudah sukses. Walaupun mungkin kalau menurut pandangan aku, dia sudah sukses. Dia menerbitkan 3 buku selama 3 tahun berturut-turut, dan selalu dicetak ulang, dan selalu berada di rak-rak buku, di toko-toko buku. Dalam artian kayak ini buku yang paling sering dibeli atau dibaca, masuk rankingan segala macamnya. Mengaku dia sudah sukses. Dan menurut dia, mungkin dia belum sukses. Itu yang baik. Kayak sekali lagi, dia tidak mencoba untuk menggurui, dia hanya mencoba untuk berbagi. Dan begitulah ulasan kita kali ini tentang jika kita tidak pernah jadi apa-apa. Kelanjutan dari jika kita tak pernah jatuh cinta, dan nantinya akan dilanjutkan dengan jika kita tak pernah baik-baik saja. Nanti bakalan aku bahas di video selanjutnya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka jangan lupa kasih jempolnya. Kalau mau kasih tahu komentar apapun silahkan ketik di bawah. Kalau mau video selanjutnya jangan lupa berlangganan, klik subscribe. Dan yang ini aku sudah pernah bahas, tapi di blog nanti akan aku taruh perkenalannya di bawah di kotak deskripsi. Kalau mau baca silakan. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.